Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sukacita. Sekali lagi kita bersukacita karena kita punya Tuhan yang selalu berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku, di mana kali ini kita akan sama-sama merefleksikan secara keseluruhan tentang surat Filipi dari pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang keempat. Saudara, saya akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan dari surat Filipi yang menjadi poin-poin yang akan membantu kita untuk kita memiliki sukacita yang sesungguhnya. Saudara, surat Filipi berbicara tentang sebuah POV atau point of view, sudut pandang. Kenapa? Sekali lagi, ketika di dalam surat Filipi kita menemukan seruan untuk bersukacita, maka untuk menjadi seorang yang sungguh-sungguh bersukacita, kita perlu point of view atau sudut pandang yang berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan melihat semuanya ada untuk saat ini, untuk sekarang ini, dan tidak ada yang bernilai kekal. Namun, Paulus di dalam surat Filipi pasal 1 sampai pasal 4, dia mengajak setiap kita yang menjadi pembacanya untuk melihat bukan dengan sudut pandang manusia yang tidak mengenal Tuhan, namun melihat dunia ini dengan segala hal yang ada di dalamnya dari sudut pandang Tuhan. Sehingga apapun keadaannya, kita bisa tetap bersukacita. Suka ataupun duka, kita tetap bersukacita. Untung ataupun rugi, kita tetap bersukacita. Karena apa? Karena kita tahu ini point of view-nya Tuhan. Hidup kita tidak berhenti hari ini. Hidup kita terus diarahkan menuju panggilan surgawi itu. Saudara, kita harus melihat surat Filipi berbicara tentang sebuah proses, bukan short escape. Atau kalau anak muda sekarang bilang, adalah kita keluar sebentar, kita berlibur sebentar, kita meredakan diri atau kalau mau dikatakan kita berpindah sebentar dari kesibukan, dari rutinitas untuk healing atau untuk menikmati hidup sejenak. Saudara, kitab atau surat Filipi berbicara hidup kita adalah sebuah proses. Oleh karena itu, di dalam proses ini ada 4 kunci yang saya singkat menjadi 4P. Untuk mendorong kita menjadi pribadi yang bersukacita dalam menjalani proses ini. P yang pertama, penyangkalan diri Kristus harus menjadi teladan bagi kita. Saudara, ketika berbicara Filipi 2 ayat 1 sampai 11, maka kalau kita lihat di ayat yang kelima, maka dikatakan di sana adalah hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus mendorong pembaca dari surat Filipi untuk punya concern yang sama. Apa concernnya? Berbicara tentang apa yang Kristus lakukan untuk menyelamatkan kita. Tentang apa yang Kristus relakan untuk dia datang ke dalam dunia ini, menjangkau kita yang adalah orang-orang berdosa. Saudara, apa yang Kristus lakukan adalah menyangkal diri. Paulus mengangkat tema penyangkalan diri. Saudara, ketika orang dunia mengatakan sukacita kita terjadi ketika kita bisa mendapatkan hak kita, sekalipun kita mengorbankan orang lain, maka Paulus mengingatkan, sukacita sejati kita adalah ketika kita diselamatkan oleh apa yang Kristus lakukan, yaitu penyangkalan dirinya yang membawa dia taat sampai mati, bahkan matinya sampai di atas kayu salib. Saudara, ketika kita merelakan hak kita, itu bukan berarti kita lemah. Tetapi ketika kita merelakan hak kita, kita sedang tahu tujuan hidup kita. Kita sedang tahu sukacita kita. Bukanlah ketika kita mendapatkan apa yang kita mau,
mendapatkan ambisi kita, mendapatkan ego kita. Namun ketika kita tahu kita sedang mengikuti Tuhan kita yang benar, Tuhan kita yang tidak akan membinasakan kita, Tuhan kita yang menyelamatkan hidup kita. P yang pertama, penyangkalan diri Kristus sebagai teladan kita. Yang kedua, P yang kedua berbicara tentang prosesnya bersama dengan Tuhan. Saudara, satu hal yang diungkapkan di dalam surat Filipi adalah Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 5b berbicara tentang di dalam perjalanan hidup Paulus, suka atau duka, ketika menghadapi keadaan yang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi bahwa mereka menjalani prosesnya tidak sendirian. Mereka menjalaninya bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika kita tahu kita tidak berjalan sendirian, kita sedang berjalan dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa, maka kita tahu hidup kita bukanlah berakhir atau ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Namun hidup kita ditentukan oleh kemenangan Tuhan yang sedang berjalan dengan kita. P yang ketiga, saudara, berbicara tentang penyebaran Injil adalah fokus utama kita. Saudara, sukacita Paulus bukanlah ketika dia bisa menikmati segala kenyamanan. Sukacita Paulus adalah ketika dia bisa melihat Injil terus diberitakan. Saudara, ketika Injil diberitakan, ketika satu orang bertobat, maka seluruh surga bersukacita. Saudara, bukankah ini juga yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Injil? Ketika satu domba yang hilang ditemukan. Ketika anak yang bungsu itu kembali. Saudara, ketika menemukan sesuatu yang hilang, maka terjadi sebuah sukacita yang luar biasa. Saudara, Paulus tidak memfokuskan sukacitanya pada keadaan di sekitarnya. Namun dia berfokus pada pertumbuhan orang percaya dan juga penyebaran Injil itu sendiri. Kenapa? Karena dia menemukan sukacita. Ketika dia percaya Tuhan, maka semua kebanggaannya menjadi sesuatu yang sia-sia. Saudara, apa yang menjadi fokus utama kita dalam kehidupan kita hari ini? P yang ketiga, penyebaran Injil adalah fokus utama dari surat Filipi. Maka biarlah penyebaran Injil ini jugalah yang menjadi fokus utama kita untuk hidup dan merasakan sukacita ketika ada satu orang yang bertobat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. P yang keempat, saudara, P yang keempat berbicara tentang perkenanan Tuhan yang harusnya menjadi kerinduan kita. Saudara, ketika kita membaca surat Filipi, maka Paulus berulang kali mengatakan yang menjadi kerinduan dia adalah ketika dia punya perkenanan dari Tuhan. Saudara, Filipi 2 ayat 1-11. Di sana diceritakan tentang bagaimana Kristus yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, yang menurut standar manusia pada saat itu adalah matinya terkutuk. Namun saudara, bukankah di dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, di sana Paulus menegaskan justru itulah Allah sangat meninggikan Kristus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Saudara, Paulus mengajak setiap pembaca surat Filipi untuk mencari perkenanan Allah, bukan mencari perkenanan manusia. Saudara, bukankah kita itu seringkali berusaha menyenangkan orang-orang berpengaruh di sekitar kita? Namun saudara, sadarilah standar manusia itu selalu berubah. Terkadang mood manusia juga berubah. Sehingga ketika kita mendasarkan kebahagiaan kita hanya atas perkenanan manusia atau orang-orang di sekitar kita, maka saudara, ini menjadi sebuah kenyataan yang sangat amat menyedihkan. Kenapa? Karena kita bersukacita hanya di waktu-waktu tertentu.
hanya di musim-musim tertentu. Namun saudara, Paulus mengajak kita kali ini untuk melihat bahwa bukan perkenanan manusia, bukan kesukaan manusia yang harus kita cari. Namun sumber sukacita sejati kita seharusnya didasarkan atas perkenanan hati Allah. Saudara, bagaimanakah dengan hidup kita saat ini? Sudahkah 4P menjadi sebuah bukti, menjadi sebuah kunci bagaimana hidup kita bersukacita, bukan karena kondisi yang baik-baik saja, namun di dalam segala kondisi kita punya sukacita yang sejati. Saudara, sadarilah, penyangkalan diri bukan arti kelemahan, namun arti kita sedang mengikuti Tuhan yang benar. Proses hidup kita bersama dengan Tuhan yang dapat diandalkan. Dan jangan lupa, kita harus punya fokus yang jelas. Tujuan utama yang jelas bagi setiap orang yang diselamatkan adalah kita ikut serta di dalam penyebaran Injil. Dan yang terakhir, carilah perkenanan Tuhan yang tidak berubah oleh karena mood atau musim tertentu. Bagaimana cara mencarinya? Saudara, teruslah membaca firman Tuhan. Biarlah sukacita, damai sejahtera, dan kasih karunia yang daripada Tuhan memampukan kita menjalani kehidupan dengan bersukacita di atas segala keadaan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur ketika kami menjalani kehidupan kami bukan dengan standar manusia yang tidak mengenal Tuhan. Namun kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang menyatakan diri di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika kami salah, kami boleh menyesuaikan standar hidup kami kembali sesuai dengan kebenaran-Mu. Tolong kami memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Mampukan kami untuk hidup bukan dengan berfokus pada sesuatu yang sia-sia, namun berfokus pada apa yang Tuhan nyatakan di dalam kebenaran-Mu. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan tidak pernah hilang di dalam kehidupan kami, karena kami terus ingat, kami terus sadar bahwa kami menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Mohon Tuhan menguatkan yang lemah, menghibur yang sedang berduka, dan terus menopang kehidupan kami di dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.